Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai kekuasaan VOC. Ini jadi salah satu kongsi dagang pada masa penjajahan Belanda. Ya, jadi sebelum kita membahas mengenai kekuasaan VOC sendiri, ya, di hari ini kita alhamdulillah memperingati yang namanya Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75, di mana perjuangan para pahlawan dulu yang tak kenal lelah, prajurit yang rela mati, semuanya dicurahkan demi kedaulatan kemerdekaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan segala sesuatu yang positif dan selalu berjiwa patriotisme ataupun nasionalisme kita junjung tinggi, dikarenakan perjuangan kita pada hari ini belum dianggap selesai. Masih ada perjuangan yang kita hadapi di era globalisasi ini, karena persaingan dalam dunia apapun itu masih saja kita harus hadapi dengan benar-benar teguh, ya. Dalam artian teguh sendiri, kita benar-benar semuanya harus dipersiapkan. Jika tidak akan kacau, karena sesuatu yang kita inginkan tanpa adanya perencanaan semuanya akan hancur pada waktunya nanti. Oleh karena itu, jika kalian menginginkan sesuatu hal atau cita-cita, jadi kiranya kalian dipersiapkan dari sekarang, sama seperti halnya para pahlawan dulu yang sekian lama sekali terjajah oleh bangsa asing. Dari belajar untuk bisa kembali bangkit semangat dan mengusir para penjajah dengan berbagai macam hal. Dan itu pun tidak sesingkat atau tidak seinstan itu mengusir para penjajah dulu. Tetap proses yang sangat lama sekali, sampai pada akhirnya negara kita dijajah oleh bangsa asing Belanda, yakni 350 tahun lamanya, 3,5 abad, dan dilanjut oleh negara Jepang, Nippon, ya. Kita masih dijajah kembali, dan pada akhirnya kita bisa merdeka, itu pun dengan segala dengan segala keterbatasan yang ada. Tapi pada akhirnya semuanya bisa terlaksana dengan lancar, meskipun di hari kemudiannya masih ada peperangan yang menewaskan korban yang banyak sekali. Contohnya di Surabaya, di Bandung Lautan Api. Ya, itu suatu perjuangan di mana perjuangan itu tidak cukup sampai di situ saja,
tapi setelah kemerdekaan kita mengisi hal-hal yang berkaitan dengan nasionalisme dan patriotisme. Oleh karena itu, meskipun kita masih di rumah saja, tetap mengisi hal-hal yang positif, ya. Bukan hanya kalian santai-santai saja ataupun rebahan, main game itu dikurangi, ya, jadikan hiburan, ya, jadi main game itu hiburan saja, bukan yang namanya hobi. Kalau hobi itu terus menerus dan tidak ada waktunya, jadi sewaktu-waktu luang melakukan hal itu. Jadi sekiranya waktu yang ada itu dipergunakan dengan baik, karena usia kalian sendiri adalah sesuatu usia emas, ya, dikarenakan usia ini, usia SMA ini usia-usia produktif. Oleh karena itu dipergunakan dengan baik. Oke, jadi kita ini akan membahas mengenai kekuasaan VOC. Ya, kembali lagi ke pembahasan kita. Jadi untuk pembelajaran kali ini tujuannya apa? Nah, ini tujuannya adalah menganalisis lahirnya VOC dan tujuan didirikannya. Yang kedua, menganalisis kekuasaan VOC di Indonesia. Yang ketiga, menganalisis proses kebangkrutan VOC. Nah, ini ya. Jadi perlu kita catat bahwasanya mengapa VOC sampai dimunculkan atau didirikan. Tujuannya itu apa? Tidak mungkin sesuatu lembaga ataupun sesuatu kongsi dagang yang besar sekali cangkupannya seluruh dunia, karena saingan dari Inggris sendiri mendirikan yang namanya kongsi dagang yang namanya AEC, ya, atau EIC, ya, itu ya. Ini saingannya dari Belanda sendiri mendirikan VOC. Yang kedua, kekuasaannya itu di Indonesia sampai mana saja dan dikuasai apa saja. Ya, terus menganalisis sampai mengapa VOC bangkrut, ya. Padahal ini suatu wadah di mana kongsi dagang sendiri disatukan menjadi satu. Ya, yang mana dulu itu banyak sekali para saudagar, ya, dari Belanda sendiri itu berbagai macam provinsi, kabupaten yang ada di Belanda yang berbondong-bondong menguasai berbagai macam rempah-rempah perdagangan lainnya itu dengan berbagai macam bendera. Dalam artian bendera sendiri mempunyai tujuan masing-masing, meskipun bangsanya itu satu negara, tapi tidak serta-merta satu negara itu satu tujuan. Oleh karena itu mereka semua menginginkan bahwasanya didirikannya ini semuanya menjadi satu, dan tujuannya itu semuanya bisa daulat ataupun bisa bersama-sama menguasai atau mengusir kongsi-kongsi dagang lainnya, ya. Jadi itu ringkasannya dari tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Lanjut. Nah, Indonesia di bawah kekuasaan VOC pada tahun 1602 sampai 1799. Begitu lama sekali, ya, VOC. Berapa ratus tahun, ya, VOC bisa menguasai Indonesia, kongsi-kongsi dagang Indonesia, karena Indonesia sendiri begitu sangat luas, begitu sangat banyaknya kekuasaan alamnya, ya. Oleh karena itu membutuhkan waktu yang sangat lama sekali untuk bisa menguasai Indonesia. Lanjut. Ya, jadi sebelum kita ke VOC, kita ulas kembali
pelajaran pada pertemuan yang kedua. Pada kali ini pertemuan yang ketiga ya, perlu dicatat. Bahwasanya pada pertemuan yang kedua yang dulu kita pernah singgung, pernah bahas mengenai masuknya kekuasaan asing dan perkembangannya kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia. Jadi sekali lagi, istilah kolonialisme dan imperialisme sendiri adalah menguasai daerah ya, di mana menguasai tersebut ada tujuannya. Dalam artian tujuan tersebut adalah menguasai daerah ataupun menguasai orang dan kehidupan di tempat tersebut. Oleh karena itu semuanya itu mereka kuasai. Ya, dari negara-negara Eropa sendiri tidak hanya menguasai sumber daya alam saja, tapi semuanya dari berbagai lini, karena mereka semua menginginkan yang namanya kekayaan, ya, kekuasaan, jabatan, dan yang terakhir adalah menginginkan penyebarluasan agama Kristen pada saat itu. Yang pertama itu adalah masuknya bangsa Portugis ke Indonesia ya. Bangsa Portugis sendiri melalui penjelajahan samudera telah berhasil mencapai India ya, di Calicut, karena negara Eropa sendiri, benua Eropa sendiri letaknya jauh ya, jauh di sana, sehingga melewati yang namanya negara India. Pada tahun 1498 bangsa Portugis berhasil mendirikan kantor dagangnya di Goa ya. Ini pada tahun 1509. Di Goa sendiri bukan Goa di Kaliwedi ya. Jadi perlu dicatat bahwasanya di Goa di sendiri letaknya di daerah India pada saat itu. Pada tahun 1511 di bawah pimpinan Albuquerque, Portugis ya berhasil menguasai Malaka. Malaka sendiri letaknya sekarang di Nusa Tenggara Timur ya. Jadi wilayah perbatasan dengan negara Timor Leste pada saat itu. Jadi mereka semua butuh waktu yang sangat lama sekali untuk bisa datang atau bisa menemukan dunia baru, istilahnya itu dunia baru ya. Jadi karena mereka semua belum pernah sampai ke Indonesia sama sekali, mereka dengan usaha-usaha untuk bisa menemukan rempah-rempah, karena pada zaman dulu itu rempah-rempah komoditi yang nomor satu, bisa mengalahkan emas dan segalanya ya. Jadi lanjut yang kedua mengenai masuknya bangsa Spanyol ke Indonesia ya. Kedatangan bangsa Portugis sampai ke Indonesia ini sampai ke Maluku ya. Maluku letaknya di sana, di Pulau Maluku ya. Jadi bersebelahan dengan Pulau Sulawesi ya. Segera diikuti oleh bangsa Spanyol pada saat itu ya. Jadi yang awal mulanya Portugis diikuti bangsa Spanyol. Pada tanggal 7 April 1521 ekspedisi bangsa Spanyol di bawah pimpinan Magalhães ya telah sampai di Pulau Cebu ya. Pulau Cebu sendiri letaknya di daerah Filipina pada saat itu. Dengan meninggalnya Magalhães, ekspedisi bangsa Spanyol di bawah pimpinan Sebastian de Elcano melanjutkan usahanya untuk menemukan daerah asal rempah-rempah dengan melewati Kepulauan Cagayan dan Mindanao, akhirnya sampai ke Maluku. Nah, di sini ya. Jadi letak dari Filipina sendiri adalah, kalau di peta ya, itu di atasnya Brunei Darussalam ya. Jadi melewati Filipina terlebih dahulu mencari informasi di mana letak rempah-rempah yang sangat banyak sekali ya, sampai pada akhirnya mereka bisa menemukan di Maluku, karena pusat komoditi yang dibutuhkan pada situ pusatnya di Maluku ya. Yang pernah kita bahas rempah-rempah apa saja ya, bisa kalian lihat kembali
di buku ataupun di ulasan kemarin, yaitu datang ke Maluku pada 1521. Lanjut masuknya bangsa Belanda ke Indonesia. Nah ini yang paling lama ya. Jadi Cornelis de Houtman ini pada bulan April 1595 Belanda memulai pelayaran menuju Nusantara dengan 4 buah kapal ya di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Kedatangan rombongan Cornelis de Houtman pada mulanya diterima baik oleh masyarakat Banten dan juga diizinkan untuk berdagang di Banten. Nah ini ya. Jadi sekali lagi masyarakat dulu itu luar biasa welcome ya terhadap bangsa asing, orang yang tidak dikenal, tapi mereka tidak berburuk sangka ya, tetap welcome ya, tetap sopan santun terhadap orang lain meskipun tidak tahu menahu tujuan apa yang mereka lakukan datang sampai ke Indonesia ya. Jadi salutnya pada masyarakat dulu itu benar-benar ramah terhadap tamu ya, sampai sekarang pun kita harus wajib menghormati tamu karena tamu itu harus kita hormati. Lanjut, Indonesia di bawah kekuasaan VOC. Nah ini kita lanjut ke pembahasan di mana Indonesia itu dikuasai sepenuhnya oleh kongsi dagang yang namanya VOC ya. VOC yang didirikan pada tahun 1602 oleh pemerintah negara Belanda diberikan oktroy, yakni hak istimewa. Hak istimewa sendiri ada berbagai macam hak-hak yang mereka terima. Yang pertama, hak monopoli perdagangan. Yang B, hak untuk memiliki tentara. C, hak untuk melakukan ekspansi ke Asia, Afrika, dan Australia. Jadi ini ekspansi sendiri adalah sebuah kekuasaan ya, untuk melebarkan sayapnya ke wilayah Asia, Afrika, dan Australia. Hak untuk melakukan peperangan, membuat perdamaian, dan mengadakan perjanjian dengan raja-raja yang dikuasainya. Yang terakhir, hak untuk mencetak uang. Nah ini ya. Jadi setelah itu mereka berpikir untuk bisa mencetak uang dan semuanya bisa perdagangannya itu dengan mata uang tersebut. Lanjut, nah ini terwujudnya VOC ya, Very Great Oils in this Company ya, atau Perserikatan Dagang Hindia Timur ya. Latar belakangnya, jadi ada latar belakangnya ya, keberhasilan rombongan Van Eyck dalam perdagangan rempah-rempah mendorong orang-orang Belanda yang lain untuk datang ke Indonesia. Akibatnya terjadi persaingan antara pedagang-pedagang Belanda sendiri. Di samping itu mereka juga harus menghadapi persaingan dengan Portugis, Spanyol, dan Inggris. Melihat gelagat yang demikian, Oldenbarneveldt menyarankan untuk membentuk perserikatan dagang yang mengurusi perdagangan di Hindia Timur. Ya, di sini ya. Jadi salah satu ide yang dimana ide sendiri ini adalah untuk menyatukan misi visi dari negara tersebut untuk bisa sepenuhnya menguasai daerah yang mana di Indonesia banyak sekali rempah-rempahnya. Mereka semua berbondong-bondong datang ya. Jadi perdagangannya mendorong semua orang-orang Belanda lainnya, karena setiap orang pasti berbeda-beda tujuannya, berbeda-beda cara berpikirnya, berbeda-beda macam jalannya yang mereka capai atau mereka terapkan ya. Ada juga yang dengan taktik bulusnya atau taktik curang ya, atau taktik lainnya. Oleh karena itu sekiranya semuanya bisa terwujud dengan tujuan menguasai
semuanya, Asia sampai ke Asia, Afrika dan Australia. Ya. Dan waktu dan tempatnya pada tahun 1602 dengan pusatnya di Banten ya, di Indonesianya di Banten. Pimpinannya VOC pada saat itu adalah satu Francis Whitford ya. Yang kedua Gubjen Peterborough pada 1610 sampai 1614. Yang ketiga Gubjen Gibbon ya 1619 sampai 1623 dan 1627 sampai 1629. Di bawah pimpinan Gibbon pada tahun 1619 VOC berhasil merebut Jayakarta dan dijadikan sebagai markas besar VOC. Gibbon kemudian mengganti nama Jayakarta menjadi Batavia. Nah ini ya, jadi secara singkat bahwasanya siapa saja yang memimpin kongsi dagang pada saat itu, karena semuanya itu pun tidak abadi. Pimpinan tersebut tidak satu orang, tapi berbagai macam orang pemimpinnya ya pada saat itu. Lanjut, adapun tujuan dibentuknya VOC ya untuk menghindari, dari tujuannya utama itu adalah untuk menghindari persaingan tidak sehat antara sesama pedagang Belanda, sehingga keuntungan maksimal dapat diperoleh untuk memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya maupun dengan bangsa-bangsa Asia lainnya ya. Yang kedua, untuk membantu dana pemerintah Belanda yang sedang berjuang menghadapi Spanyol yang masih menduduki Belanda. Nah ini ya, jadi pada 3 poin sendiri adalah menghindari persaingannya tidak sehat, karena pada dasarnya semua itu ingin untung maksimal. Bagaimana caranya? Meskipun dia itu satu negara ataupun dibilang satu saudara, tapi bagaimana caranya keuntungan itu maksimal. Jadi mereka lakukan berbagai macam, mereka lakukan. Ya, lanjut. Terus juga Belanda sendiri bahwasanya masih membutuhkan banyak sekali amunisi, banyak sekali komoditi rempah-rempah yang bisa diolah dengan makanan yang sehat, yang hangat pada saat itu ya, karena di wilayah Eropa sendiri terkenal dengan yang namanya kalau musim dingin luar biasa sekali dinginnya. Lanjut, pemerintah kerajaan Belanda memberikan VOC hak oktroy ya sebagai berikut: monopoli perdagangan, sudah kita bahas tadi ya. Jadi hak untuk melakukan peperangan ditambah hanya membuat perdamaian, mengadakan perjanjian dengan raja-raja yang dikuasainya, menyatakan mendirikan benteng. Nah ini ya, jadi yang peninggalan-peninggalan dulu itu masih ada ya, benteng-benteng yang ada di Banten, benteng-benteng yang ada di wilayah luar Jawa banyak sekali. Lanjut, jadi ada peraturan-peraturan monopoli VOC pada saat itu ya. Jadi peraturan yang pertama Referenti ya, jadi yaitu penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang telah ditetapkan oleh VOC. Pada saat itu kita itu harus menyerahkan wajib hasil bumi dengan harga yang telah ditetapkan VOC. Ya, jadi semua yang kita tanam, kita rawat, kita jaga, semuanya wajib kita setor ke VOC dengan harga ditetapkan VOC pada saat itu. Gimana rasanya kalian disuruh menanam padi atau menanam lainnya, tapi harganya ditetapkan oleh yang menyuruh tersebut ya. Jadi seperti itu, luar biasa kejamnya pada zaman dulu. Kita dituntut untuk kerja, tapi upahnya itu ya itu seadanya ya. Jadi begitu sedihnya pada zaman dulu, benar-benar. Yang kedua, hak ekstirpasi, yaitu hak memisahkan
tanaman rempah yang melanggar ketentuan VOC. Jadi di sini adalah ada batas-batasannya tanaman-tanaman tersebut. Jadi tidak semuanya kita tanam, tetap VOC yang mengambil alih semuanya. Jadi semua instruksi-instruksi yang dilakukan oleh mereka semua, ya, menanam lada, menanam bakau, menanam cengkeh, itu semua perintah dari mereka semua. Jadi kita hanya sebagai budak, sebagai buruh yang diupai hanya makan saja. Makan pun ya dulu itu benar-benar luar biasa sasarannya. Makanya makan makanan dulu itu cuman hanya seadanya, ubi, singkong, ya, jagung, itu saja. Lanjut ke kontingenten, yaitu kewajiban bagi rakyat untuk membayar pajak berupa hasil bumi. Yang selanjutnya adalah pelayaran hongi, adalah pelayaran yang dengan perahu kora-kora atau perahu perang yang bertujuan untuk menguasai pelaksanaan monopoli perdagangan. Ya ini ya, jadi peraturan sendiri adalah suatu mengikat pada saat itu. Karena butuh yang namanya pengawasan, terus juga bagi rakyat itu harus membayar pajak ya. Kita sudah menanam, kita sudah dihargai seenaknya saja, terus dipajak, kita diwajibkan untuk membayar pajak pula. Gimana rasanya jikalau kamu disuruh bekerja ya dengan upah yang minim sekali, cuman hanya buat makan saja, terus ada pajaknya, ya gimana sengsaranya dulu. Kompleks sekali sengsaranya dulu para pejuang kita. Lanjut. Nah, ini ada sistem birokrasi VOC-nya untuk memerintah wilayah-wilayah di Indonesia yang sudah dikuasai. VOC mengangkat seorang gubernur jenderal ya, yang dibantu oleh 4 orang anggota yang disebut Radvan Indi, yaitu Dewan India. Di bawah gubernur jenderal diangkat beberapa gubernur dipimpin oleh satu daerah. Di bawah gubernur terdapat beberapa presiden yang dibentuk oleh asisten residen, sedangkan pemerintahan di bawah lagi diserahkan kepada pemerintah tradisional seperti raja dan bupati. Sistem pemerintahan seperti ini disebut dengan sistem pemerintahan tidak langsung, indirect rule. Ya, jadi sini ada beberapa struktur ya, struktur organisasi pada saat itu, yakni jadi VOC mengangkat yang namanya gubernur jenderal atau pusat, pemimpinnya siapa, dan ada gubernur lagi yang memimpin satu daerah. Jadi satuan daerah itu mempunyai pemimpin dan pusatnya ada satu pemimpin lagi. Jadi di situ ada presiden ataupun setiap karesidenannya disebutnya. Biasanya kita itu sampai sekarang masih ada satu karesidenan, yakni wilayah kota Cirebon ya, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Majalengka. Ya, ini satu karesidenan, bisa dibilang seperti itu. Lanjut. Kemunduran dan kemajuan VOC terjadi sejak awal abad ke-18 ya. Hal ini disebabkan oleh hal sebagai berikut. Ya, karena pada saat dulu pun yang namanya korupsi itu tidak bisa dihindari oleh pegawai VOC pada saat itu, karena mereka semua tidak berpegang teguh kepada agamanya masing-masing. Karena pada intinya dalam kehidupan ini adalah agama, fondasi agama itu nomor satu. Karena kalau sudah agama, iman yang kita teguhkan itu nomor satu, cobaan, ujian atau tawaran-tawaran yang menggiurkan pun tidak akan kita makan mentah-mentah saja ya. Jadi tidak akan kita terpelosok oleh hal-hal seperti itu. Lanjut, anggaran pegawai terlalu besar sebagai akibat semakin luasnya wilayah kekuasaan VOC ya. Jadi otomatis ya, kalau kita mempunyai wilayah atau kekuasaan, otomatis kita semakin banyak pegawai yang
kita bayar, ya. Jikalau kita mempunyai pendapatan 1 juta, sedangkan pegawainya itu banyak sekali tidak mencukupi uang 1 juta tersebut, otomatis salah satu faktor untuk bangkrut itu ada sejak awal. Yang ketiga, biaya perang untuk memadamkan perlawanan rakyat sangat besar sekali. Nah, pada saat itu luar biasa sekali ya. Jadi perang di mana-mana bergejolak karena pada saat itu kita benar-benar terkhianati atau terbohongi oleh janji-janji yang mereka keluarkan pada saat itu. Terus yang selanjutnya adanya persaingan dengan kongsi dagang lainnya ya, seperti kongsi dagang Portugis, Company des Indies, dan kongsi dagang Inggris yang kita bahas tadi ya, isi tadi. Hutang VOC sangat besar ya. Jadi sekali lagi, VOC adalah kongsi dagang yang didirikan oleh suatu organisasi ya. Jadi bisa saja VOC itu hutang terhadap kekuasaan atau presiden yang ada, raja yang ada di Belanda. Pemberian dividen kepada pemegang saham walaupun usahanya mengalami kemunduran. Ya, ini tetap ya. Jadi yang namanya atasan, yang pemegang saham itu tetap mereka semua menagih hasil meskipun mengalami kemunduran. Jadi tidak mau menahu bagaimana keadaan yang ada di lapangan. Ya, mereka semua hanya pengen hasil dan hasil saja yang mereka raih. Yang ketujuh, berkembangnya paham liberalisme sehingga walaupun di perdagangannya diterapkan VOC tidak sesuai lagi untuk diteruskan ya, ini ya. Jadi kalau sudah ada yang namanya paham liberal ya, jadi di mana kekuasaan itu nomor 1 ya. Kalau sudah yang namanya kekuasaan nomor 1 tidak dilandasi dengan pola pikir sehat dan agama yang kuat, otomatis semuanya itu akan rusak. Ya, lama-kelamaan akan rusak. Yang ke-8, pendudukan Perancis terhadap negeri Belanda pada tahun 1795 menganggap badan seperti VOC tidak dapat diharapkan terlalu banyak dalam menghadapi Inggris sehingga VOC harus dibubarkan. Nah, di sini ada gejolak ya pada saat itu. Belanda sendiri diserang ya di wilayah negara sana sehingga bisa menguasai ya pada saat itu. Jadi Perancis menguasai Belanda pada saat itu ya. Dan Inggris pun ya menyerang Belanda pada saat itu. Sehingga VOC kiranya tidak diharapkan kembali ya, karena itu tadi ya, sudah ada indikasi-indikasi rusaknya pada saat itu. Lanjut, dari pembubaran VOC diberikan dengan alasan kesulitan keuangan karena korupsi, banyaknya biaya untuk menggaji pegawai, membayarkan dividen, dan menghadapi peperangan di berbagai daerah. Dia menghadapi persaingan perusahaan dagang asing, sehingga berdirinya Republik Bataaf yang menghendaki perdagangan bebas, bukan monopoli. Ya, jadi di situ alasan-alasan yang kita sudah bahas ya. Jadi kita ambil hikmahnya saja, bahwasanya sesuatu yang besar ataupun sesuatu yang begitu megahnya, begitu banyaknya ya, pada akhirnya semua akan runtuh, akan rusak, akan hancur kalau tidak didasari dengan yang namanya kejujuran ya, keimanan, dan berpikir positif, dan selalu mensejahterakan semua berbagai lini. Tidak ada kepentingan politik ya, semuanya menyeluruh. Kalau tidak serius itu semua, insya Allah semuanya akan terlaksana ataupun semuanya akan baik-baik saja. Itu saja pembahasan pada pertemuan ketiga ini. Semoga bermanfaat ya. Sekali lagi ingat, tetap jaga kesehatan, tetap
jika keluar tetap pakai masker meskipun dekat, terus rajin cuci tangan, dan tetap olahraga tiap hari ya, jangan bermalas-malasan saja. Ntar mengenai tugas lainnya bisa dilihat di keterangan-keterangan di Microsoft Teams. Jadi semuanya harap aktif ya dalam berbagai hal ataupun semua mata pelajaran, karena sekali lagi kita dihadapi dengan yang namanya ujian cobaan seperti ini ya. Jangan putus asa, tetap semangat semuanya, karena ujian cobaan kali ini itu hitungannya masih kecil, beda dengan perjuangan masa dulu yang begitu beratnya ya. Semuanya mengalami dari berbagai macam lini ataupun dari beberapa generasi masih merasakan, sehingga pada akhirnya muncullah orang-orang pahlawan yang benar-benar memperjuangkan dirinya, keluarganya, dan martabatnya demi kemerdekaan Indonesia. Sekali lagi ya, kita tidak putus asa atau tidak begitu-begitu saja, tetap berinovasi ya. Tetap kalian pikirkan manfaat dan tujuan kalian hidup di dunia ini ya. Jadi kita harus pikirkan manfaat-manfaat yang kita lakukan. Jikalau merugikan ya sudah, tinggalkan saja ya, jangan diteruskan. Itu saja pesan-pesan dari Bapak ya. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ataupun kata-kata yang kurang pas ya. Itu semua kekurangan dari saya. Selebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.